Yesus, kemuliaan bagimu untuk selama-lamanya. Sungguh kami mengucap syukur pada hari yang indah ini kembali kami dapat datang di dalam hadirat Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka
tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh, hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba firman-Mu dari kami, Nike Anderson, dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan dan diberkati oleh firman Tuhan. Angkat jempolnya ke depan, katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi. Semangat pagi. Iya, semuanya harus semangat. Amin. Senang sekali hari ini Kamis 27 Juni 2024. Kita semua masih hidup, Bapak Ibu sekalian. Amin. Mendapatkan kesempatan yang istimewa, masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Dan hari ini kembali kita akan dilayani oleh saudari kita, Nike Anderson. Silakan Nike. Terima kasih Pastor Yongki untuk waktu dan kesempatannya. Sekali lagi, salam kebangkitan, salam penuaian, semangat pagi untuk Bapak, Ibu, saudara-saudari yang ada di Amerika, dan semangat sore yang untuk saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan yang ada di Indonesia. Semangat, sekali lagi katakan semangat. Semangat itu adalah kunci utama dalam sebuah pertandingan. Sama dengan selama kita masih hidup di dunia ini, kita masuk juga dalam sebuah pertandingan untuk kita setia kepadanya sampai akhir hidup kita. Ayat favorit 2 Timotius 4 ayat 7. Ayat ini selalu dipakai untuk orang-orang yang rata-rata sudah meninggal. Ayat ini salah satunya yang dipakai. Coba kita baca bersama-sama. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ayat ini bukan hanya untuk orang-orang yang sudah meninggal, tetapi kita yang masih hidup harus sungguh-sungguh memperhatikan ayat ini, di mana kita harus mengakhiri pertandingan ini dengan sungguh-sungguh amat baik, mencapai garis akhir kita dan memelihara iman kita, untuk kita tetap setia kepadanya, untuk kita benar-benar hidup dalam takut akan Tuhan sepanjang umur hidup kita, sehingga nama kita semua tercatat dalam kitab kehidupan. Amin. Jadi tetap semangat. Tuhan mau kita semangat. Karena dalam pertandingan pun orang kalau nggak punya semangat sudah pasti kalah. Kalau awalnya sudah lemah, awalnya udah putus asa, tidak ada rasa semangat, jiwanya letih, lesu, maka dia tidak akan
memasuki dalam sebuah arena pertandingan. Amin. Maka itu kita harus semangat, semangat, semangat di dalam nama Tuhan Yesus. Orang yang semangat itu juga orang yang aktif dan energik. Melakukan sesuatu, tidak peduli usia berapapun. Tetap semangat di dalam Tuhan. Jangan merasa letih, jangan merasa lesu, jangan merasa berbeban berat. Yang ujung-ujungnya orang yang begitu akan mudah putus asa. Tetapi kita ini sebagai anak-anak Tuhan, sekali lagi jangan mudah menyerah, jangan mudah berputus asa. Percayalah, bersamanya kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Asal kita satu lagi, sekali lagi memiliki kata semangat. Semangat. Mari kita mau merenungkan firman-Nya pada hari ini. Kita mau bersemangat dan energik. Karena dengan senantiasa kita memiliki semangat dan energik, iman kita ini otomatis akan bertumbuh. Iman kita ini akan otomatis makin kuat di dalamnya. Amin. Hari-hari ini kita diingatkan pada janji kekuatan firman-Nya yang dianugerahkan Tuhan kepada setiap kita anak-anaknya. Tuhan itu sungguh-sungguh sangat mengasihi kita semua. Maka firman Tuhan di dalam Matius 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sekarang mari kita koreksi. Apakah hari-hari ini kita berada di dalam kondisi yang lemah? Apakah hari-hari ini kita merasa letih, lesu, sampai kita merasa nggak ada semangat, sampai kita merasa udah males pergi kemana-mana, apalagi udaranya panas. Udah nggak males melakukan segala aktivitas. Maunya di kamar terus. Kalau bisa ada kesempatan tidur, tidur terus gitu ya. Tetapi itu akan menjadikan kita semakin letih, semakin kita lesu. Ada waktunya kita bangun, ada waktunya kita makan, ada waktunya kita melakukan aktivitas kita. Kita harus punya semangat, harus punya tujuan. Hari-hari itu kita harus punya tujuan, punya rencana. Hari ini kita mau merencanakan apa, besok merencanakan apa. Nanti ada jadwal yang harus kita punya untuk supaya kita ini memiliki semangat. Karena kita bersama Tuhan, apapun yang kita kerjakan pasti menghasilkan yang terbaik. Pasti kita hidup dalam kemenangan. Saya percaya kita semua pun juga membutuhkan rasa aman. Kita percaya kita semua butuh rasa perlindungan. Percaya bersama Tuhan kita akan mendapatkan janji-janji Tuhan. Tuhan mengingatkan kita untuk bersemangat. Tuhan mengingatkan kita untuk energik. Satu kali lagi, kita tuh tidak sendirian. Kita tidak sendirian. Ada Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Setiap langkah-langkah kita, setiap jalan-jalan kita, libatkanlah Tuhan. Berharap dan bersandar hanya kepadanya. Maka kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Amin ya. Jadi sekali lagi jangan pernah menyerah ya dalam hidup ini. Apapun masalah yang terjadi, jangan mudah menyerah. Kita masuk dalam proses. Katakan kalau kita punya masalah, kita tuh masuk di dalam proses. Proses untuk apa? Untuk kita mendapatkan kemenangan. Proses untuk apa? Untuk kita melihat bahwa di situ Tuhan bekerja. Proses untuk kita merasakan kasih setia Tuhan, di mana Tuhan itu ada bersama kita, sehingga kita bisa menyaksikan kemenangan kita. Jangan putus asa, tetaplah berdoa, bersemangat. Saya percaya oh, kita bersemangat, kita mau datang ke hadirat Tuhan, kita mau lebih masuk ke hadirat Tuhan, kita mau mencintainya lebih lagi, maka kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Dalam Yesaya 40 ayat 31, mari kita buka sama-sama. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi kalau kita bersemangat, hati kita ini akan nyata dalam wajah kita. Seseorang yang bersemangat akan menunjukkan wajah yang energik. Seorang yang bersemangat akan menunjukkan wajah yang ceria,
nggak cemberut. Makanya kita bisa dibaca wajah kita ya. Kalau sampai wajah kita cemberut gitu ya, sampai kita tertunduk lesu, itu pasti ada masalah. Pasti kepikiran. Kamu kepikiran ya? Kepikiran apa ya? Karena kita memikirkan sesuatu yang belum terjadi atau sesuatu yang masa lalu atau sesuatu yang tidak terselesaikan. Tetapi kabar baiknya, Tuhan mau kita menantikan Tuhan. Tuhan mau kita datang kepadanya, terbang tinggi seperti Raja Wali. Jadi kalau punya masalah, ingat ya, kita masuk dalam proses di mana Tuhan itu akan menunjukkan kuasanya. Percayalah itu. Tetapi kalau kita masuk dalam proses, kita udah lesu duluan. Kita sudah lihat masalah, kita fokusnya ke masalah itu terus. Akhirnya apa? Kita menjadi lebih letih lesu. Orang yang letih lesu itu akan semakin berbeban berat. Tidak akan selesai-selesai. Tidak akan keluar dari prosesnya. Katakan, saya harus keluar dari prosesnya. Saya harus keluar dari masalah. Supaya apa? Supaya bersama Tuhan kita memiliki kekuatan yang baru. Tidak mudah letih lesu ya. Jadi orang yang bersemangat itu berani menghadapi masalah. Kita nggak boleh lari daripada masalah. Tetapi kita menghadapinya bersama Tuhan. Tidak sendirian. Percaya tidak ada yang sendirian. Janji firman Tuhan itu ya dan amin. Kalau kita percaya bersama Tuhan kita pasti menang. Kita akan terbang tinggi bagai Raja Wali. Amin ya. Jadi sekali lagi bersemangat itu adalah sebuah keputusan. Keputusan untuk kita maju dalam keadaan apapun. Bersemangat itu memang sangat susah ditemui kalau orang suka mengeluh. Itu memang susah ditemui kalau orang suka mengeluh karena dia berpikir bahwa masalahnya nggak akan selesai, mengeluh itu tidak disukai Tuhan, tetapi Tuhan mau menyukai kita dengan kita semangat di dalam Tuhan. Jadi semangat, makanya Pastor Yongki selalu mengatakan semangat pagi ya, semangat pagi. Saya kalau dengar kata-kata itu semangat pagi, sampai kalau bangun tidur selalu ingat kata-kata itu semangat pagi gitu ya. Saya selalu ingat kata-kata itu dan saya bisa terbayang wajahnya Pastor Yongki. Semangat pagi gitu ya. Wah, itu sangat-sangat luar biasa. Jadi itu kata-kata yang dahsyat ya. Kita harus mengimani semangat-semangat. Bersemangat itu sebuah keputusan. Keputusan tuh kita nih berpikir dari yang tidak baik menjadi baik. Berpikir dari yang negatif menjadi positif. Itu semangat. Jadi jangan merasa kalah sebelum mencoba. Jangan merasa aku nggak bisa, aku nggak bisa. Oh aku ini nggak bisa. Jangan selalu berkata demikian. Katakanlah aku bisa, aku pasti bisa. Bersama dia tidak ada yang tidak mungkin. Aku pasti bisa. Firman Tuhan juga mengatakan, Tuhan tidak pernah memberikan rancangan kecelakaan, tetapi Tuhan memberikan rancangan damai sejahtera. Amin. Jadi semangat, bersemangat dan energik itu adalah salah satu tanda rohani yang sehat. Jadi kalau kita bersemangat itu bukti bahwa kita memiliki jiwa yang sehat. Katakan bersemangat. Jadi jangan mudah putus asa. Tetaplah bersemangat dan energik. Amsal 18 ayat 14 dikatakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Amin. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Firman Tuhan jelas-jelas mengatakan orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Sekali lagi bersama Tuhan kita pasti menang. Kita pasti bisa melewati setiap proses apapun dalam hidup kita. Firman Tuhan itu benar-benar ya dan amin. Pencobaan yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan kita. Tuhan tahu batasnya, kekuatan kita sampai di mana. Amin ya. Jadi kunci menghadapi kesusahan, masalah-masalah yang belum ada jalan keluar. Sekali lagi, tetaplah bersemangat. Bahkan Amsal 17 ayat 22 juga dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi kalau kita ini mudah putus asa, semangat yang patah, kita kering semua tulang kita. Kita akan menjadi mudah sakit. Kita akan menjadi mudah lesu. Sehingga kita tidak mendapatkan hal-hal yang baik.
Maka firman Tuhan sekali lagi katakan, hati yang gembira, bersemangat, dan kita harus berenergik. Tidak peduli usia berapapun. Tetap semangat, katakan tetap semangat, 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 semangat. Amin. Jadi bersemangat dan energik itu akan nyata di dalam satu, bersukacita senantiasa. Firman Tuhan berkata kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Tuhan tahu apa isi hati kita. Apakah mukamu tidak akan berseri, demikian kata Tuhan, jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Itulah firman Tuhan, secuplik firman Tuhan, di mana waktu Kain berencana untuk membunuh Habel adiknya. Hanya karena rasa iri hati. Hanya karena rasa tidak suka. Sering daripada kita hati-hati, dosa mengintip. Begitu kita merasa iri hati, kita tidak suka teman kita, sahabat kita, siapapun mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Tetapi kita mudah iri hati, kita membanding-bandingkan diri kita dengan diri orang lain. Maka itu tidak ada akan menyebabkan sukacita kita hilang. Kalau sukacita kita hilang, hati-hati. Dosa itu mengintip di depan mata kita. Sehingga kita yang rencananya tidak punya rencana apa-apa. Hanya karena rasa tidak enak, rasa-rasa yang tidak baik. Mengakibatkan dosa seperti yang telah dilakukan Kain terhadap Habel. Jadi semangat dan berenergik ya. Saya percaya kalau kita memiliki semangat dan energi dalam Tuhan, saya percaya kita memiliki sukacita surgawi ya. Jadi jagalah hatimu, jaga hati kita dari segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Yang kedua, supaya kita bersemangat dan energik itu akan nyata dalam apa? Jika kita bekerja dengan semangat dan energik. Semangat dalam bekerja supaya kita menghasilkan yang terbaik. Supaya kita dapat Tuhan berikan yang terbaik. Berkat-berkat dicurahkan bagi orang yang bersemangat ya. Kalau dalam pekerjaan orang nggak bersemangat mudah dipecat. Gimana tidak semangat dalam pekerjaan? Itu sering kalau dalam pekerjaan orang-orang yang barusan datang masih muda bisa kalah kadang sama yang sudah umur. Yang sudah umur itu dengan cekatan cepat, tapi kadang ada yang masih muda bisa lemes. Gimana? Padahal dari usianya dia masih muda, tetapi yang lebih tua bisa lebih cepat. Kadang bingung juga ya, alasannya ndak biasa. Tidak mau mencoba, sudah putus asa. Karena apa? Karena berpikir, oh kerja di Amerika, kerja di pabrik, di kelihatannya enak, dapat uang dolar US, gaji per dolarnya per jamnya 13-15 dolar. Terus dia semangat ke Indonesia, dari Indonesia ke Amerika. Tetapi sampai di tempat kerja kok seperti ini, mengeluh, mengeluh, mengeluh. Akhirnya pekerjaannya menjadi terbengkalai, pindah lagi, membanding-bandingkan. Kok yang satu dapat 13 dolar, yang satu dapat 11 dolar, yang satu dapat 10 dolar, membanding-bandingkan tempat pekerjaan. Akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. Karena apa? Tidak setia. Kalau kita sudah ditempatkan satu pekerjaan, tetaplah setia. Lakukan yang terbaik. Maka Tuhan akan membuka pintu-pintu. Mungkin saat ini kita merasa di tempat pekerjaan kita mendapatkan sesuatu yang tidak baik. Mungkin teman-teman ada ketidakcocokan dan sebagainya. Tetapi kita percaya kalau Tuhan izinkan kita bekerja di tempat itu, berarti Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana. Mungkin nantinya kita akan dipindahkan di tempat yang lebih baik. Tetapi Tuhan mau kita setia, kita melakukan bagian kita yang terbaik ya. Amin ya. Jadi sekali lagi Tuhan mau kalau kita pelajari dalam 2 Tesalonika 3 ayat 11 dan 10. Sebab jika waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Tuhan memerintahkan kita untuk bekerja. Kalau tidak mau bekerja, jangan makan. Jangan cari yang gratisan terus. Jadi percaya kita harus semangat ya dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan. Ada bagian yang kita lakukan. Ayat 11 masih di 2 Tesalonika 3. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja. Ya, melainkan sibuk dengan
hal-hal yang tidak berguna. Jadi kalau kita memiliki pekerjaan, lakukanlah yang terbaik. Saat kita melakukan terbaik bagian kita, Tuhan bekerja, menyertai kita, sehingga di dalam pekerjaan kita menjadi contoh yang baik. Kita jadi berkat di tengah-tengah tempat kita bekerja. Kondisi apapun dalam pekerjaan yang sudah Tuhan percayakan kepada kita, berpikir positif, Tuhan menyertai kita, maka kita akan dipromosikan. Kita akan mendapatkan tempat-tempat yang terbaik. Tidak ada yang sulit bagi kita kalau kita mau percaya hanya kepadanya. Amin ya. Jadi tetap bersemangat. Saya percaya kalau kita bersemangat, ada sukacita surgawi. Tuhan mau kita juga bekerja dengan semangat dan energik. Amin. Sama dengan saya melayani Tuhan pada hari ini. Sebenarnya saat saya dikasih jadwal sama Pak Suryongki, saya itu kondisi badan sebenarnya lagi sakit. Tetapi saya cuma berdoa sama Tuhan. Tuhan kalau sudah Tuhan izinkan, yang penting suaranya nggak hilang. Ini pilek nggak pernah berhenti. Keluar terus running nose, sneezing, sudah minum Dayquil, Robitussin, sudah diminum sampai obat alergik juga sudah diminum. Tapi puji Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Saya katakan segala sakit penyakit lenyap. Saya kuat. Saya tidak boleh menyerah. Saya tetap melayani Tuhan. Saya percaya Tuhan yang akan bekerja. Puji Tuhan, tidak ada running nose hari ini. Ya, puji Tuhan ya. Saya percaya Tuhan sudah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang ketiga, kita harus sungguh-sungguh bersemangat, yaitu bersyukur dalam segala keadaan. Katakan bersyukur dalam segala keadaan ya. 1 Tesalonika 5, mari kita buka. 1 Tesalonika 5 ayat ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi Tuhan mau kita bersyukur. Jadi kalau kita bersemangat, otomatis kita ini juga bisa bersyukur. Kita punya semangat di dalam Tuhan, kita bisa mensyukuri hal-hal yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita harus mengucap syukur. Supaya apa? Supaya kasih setia Tuhan itu sungguh nyata dalam hidup kita. Apa yang tadinya tidak mungkin menjadi mungkin. Amin ya. Apa yang mustahil bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Jadi belajar bersyukur dalam segala keadaan ya. Kalau kita mau belajar bersyukur dalam segala keadaan, maka kita menjalani hidup ini dengan tertawa. Kita nggak mengeluh, tidak mudah mengeluh, tetapi kita percaya bersama Tuhan. Tuhan akan menyediakan bagi setiap orang yang berharap kepadanya. Tuhan itu adalah Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Tuhan itu adalah Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Jadi percayalah, tetaplah bersyukur. Apapun keadaan kita pada hari ini, bersyukur kita masih ada, kita boleh ada, kita masih sehat, kita masih kuat, kita masih bisa melakukan apa yang menjadi bagian kita. Bersyukur, menjalani setiap kehidupan ini, memiliki semangat, baik itu dalam pelayanan, baik itu dalam pekerjaan, dalam setiap aktivitas kita, baik yang sekolah, semangat. Tuhan menyertai, kita akan menang, kita akan keluar sebagai pemenang. Banyak tokoh Alkitab loh yang pas usianya sudah tua tapi Tuhan pakai dengan luar biasa. Contohnya aja Yosua. Yosua tuh dipilih Tuhan di usia 70 tahun untuk menggantikan Musa. Amin. Nabi Elia menjelang akhir hidupnya diutus Tuhan untuk menegur Raja Ahab. Nggak usah jauh-jauh di toko Alkitab. Presiden Amerika aja dilantik tahun 2021 itu di usia 78 tahun. Wow, luar biasa ya. 78 tahun masih berkarya. Jadi jangan pernah menyerah. Saya pernah dengar ada orang tua konseling, gimana ini? Saya sudah nggak bisa apa-apa. Sudah belum awal kata-katanya sudah bilang nggak bisa apa-apa. Nggak bisa ada yang mau terima kerjaan. Sudah tua. Nggak ada yang mau terima saya untuk bekerja. Semangat. Jadi percaya. Bisa berkarya. Coba bisa Ali bisa bikin apa? Coba bisa bikin AI pinter loh kalau bikin lemper. Wah, lemper itu bisa jadi duit. Nah, itu salah satu contohnya ya. Jadi semangat, jangan merasa nggak bisa berkarya. Itu presiden itu dilantik itu pada usia 78 tahun.
Salah satu jadi bidan itu. Bahkan kalau saya ke tempat olahraga, ada yang barusan ulang tahun 95 tahun. Saya sampai salaman sama itu Oma itu. Hebat. Kalau olahraga, tetap kuat. Angkat barbel, suruh angkat barbel, dia juga angkat barbel. Walaupun barbelnya cuman 5 pon ya, 5 pon. Tapi dia tetap semangat. Tetapi dia tetap semangat itu luar biasa. Jadi tetap olahraga, jangan peduli usia berapapun. Selama Tuhan percayakan kita masih bernafas hari ini. Kesempatan kita untuk berkarya. Jangan berpikir usia berapapun. Tetap semangat dan energik. Disitulah kekuatan kita. Amin. Jadi sekali lagi, semangat. Ya, bersemangat dan energik. Berapapun usia kita, saya percaya bersama Tuhan, Immanuel ada beserta kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Untuk kami boleh senantiasa bersemangat dan berenergik Tuhan. Bersama Engkau tidak ada yang mustahil. Kami akan mendapatkan kekuatan yang baru Tuhan. Karena kami mau setia sampai akhir hidup kami. Kami mau memelihara iman kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Untuk Kau mengingatkan kepada kami. Untuk kami boleh melewati kehidupan kami boleh bersemangat dan berenergi sehingga kami akan memiliki sukacita surgawi. Kami boleh hidup senantiasa bersyukur dan kami boleh bekerja dan kami boleh bersemangat bersamamu Tuhan. Tidak ada yang sulit, tidak ada yang sukar. Bersamamu Tuhan kami akan keluar sebagai pemenang. Terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh-sungguh mengucap syukur dan berdoa. Amin.